Ya, selamat sore buat Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Anggi Wardani dengan NIM 20002, Rahmi Putri Utami dengan NIM 20021, ada saya sendiri, Sonia Sumanto Samosir dengan NIM 042, ada Agri Cilalahi dengan NIM 20047, ada Evina Trikayurinisa dengan NIM 20063, dan yang terakhir ada Lila Jualita dengan NIM 20081. Untuk saat ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang membahas tentang studi kasus industri pembangkit PLTU. Oke, untuk PLTU yang kami jadikan studi kasus itu sendiri, itu ada PLTU Muara Karang, di mana PLTU Muara Karang ini sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero yang berlokasi di Teluk, Jakarta. Dan PLTU Muara Karang ini sendiri itu terdiri dari 5 unit pembangkit. Ada dari unit pembangkit 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan unit pembangkit atau UP Muara Karang ini sendiri itu mempunyai 2 lokasi yang terdiri dari PLTU dan PLTUGU Muara Karang. Dan terletak di sebelah timur muara Sungai Karang yang sekaligus sebagai kantor pusat. Dan juga PLTU dan Pusat Tenaga Gas Uap atau PLTGU Muara Karang ini sendiri terletak di sebelah barat muara Sungai Karang, Pluit, Jakarta. Sekian untuk deskripsi dari industri PLTU yang kami gunakan pada studi kasus kami hari ini. Di sini juga bisa kita sama-sama lihat di slide, baik Ibu dan teman-teman, terdapat visi dan misi dari perusahaan PLTU Muara Karang itu sendiri, di mana visinya sendiri itu yang pertama menguasai pangsa pasar Indonesia, yang kedua juga menjadi perusahaan kelas dunia, sedangkan untuk misinya sendiri itu menjadikan PT PLN PJB 2 sebagai perusahaan publik yang maju dan dinamis dalam bidang pembangkit tenaga listrik, dan juga memberikan hasil yang baik kepada pemegang saham, pegawai, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, serta lingkungan. Dan yang terakhir, untuk misinya itu sendiri, yaitu untuk memenuhi tuntunan pasar. Baik, di sini akan saya jelaskan singkat mengenai diagram alir proses produksi skema dari si PLT itu sendiri. Kalau bisa kita sama-sama lihat di gambar yang tersedia, di sini sudah terdapat beberapa skema yang terdiri dari ada pump, boiler, turbin, dan kondensor. Untuk singkatnya sendiri, dalam suatu PLTU itu sendiri, itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah boiler, di mana boiler itu sendiri itu berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas bertekanan tinggi, di mana nantinya ini uap panas itu sendiri nanti akan digunakan untuk memutar turbin yang ada di proses selanjutnya. Dan juga kita bisa sama-sama lihat di dalam skema ini itu juga terdapat namanya turbin uap, di mana nantinya ininya yang akan mengkonversi energi panas yang terkandung dalam uap itu menjadi energi putar pada saat kita akan melanjutkannya ke generator. Dan di sini juga kita bisa sama-sama lihat ada generator itu sendiri, di mana generator itu sendiri nantinya itu berfungsi untuk mengubah energi putar yang dihasilkan itu akan menjadi energi listrik. Dan nantinya itulah yang akan kita gunakan ataupun hasil akhir dari skema proses produksi dari si PLTU itu sendiri. Selanjutnya, di sini boleh kita lihat juga sama-sama ada yang namanya dengan siklus Rankine ideal. Nah, jadi apa itu siklus Rankine ideal? Siklus ini sendiri itu adalah sebuah siklus yang bisa kita lihat itu sebagai siklus tertutup, di mana siklus ini sendiri nanti akan mengubah air menjadi uap, di mana kita bisa sama-sama lihat dari grafik ini ada hubungan antara suhu dan tekanan, di mana suhu dan tekanan ini berpengaruh dalam suatu prinsip kerja ataupun proses produksi dari si PLT itu sendiri. Karena kalau bisa kita sama-sama lihat juga dari grafik, dalam suatu generator nantinya itu akan menghasilkan listrik dengan bantuan turbin uap tadi, di mana dalam turbin uap ini sendiri itu mengusahakan
suatu tekanan dan suhu itu akan membuatnya menjadi suhu dan tekanan yang tinggi, dan dari sinilah kita akan mengubah si tekanan dan suhu yang tinggi tadi itu menjadi suhu dan tekanan yang lebih rendah. Dan itulah yang akan kita lakukan nantinya dengan menggunakan kondensor dan pompa-pompa yang lain yang akan kita lihat nanti di proses selanjutnya. Baik, di sini dapat kita lihat gambar atau skema prinsip kerja PLTU. Nah, untuk sekilasnya dari prinsip kerja PLTU ini, di mana air dipompakan ke dalam drum, kemudian air tersebut mengalir ke pipa, di mana dinding itu yang mengelilingi ruang bakar ketel. Jadi ruang bakar pembakaran bahan bakar itu dilakukan dalam ruang bakar yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi panas. Kemudian dalam proses pembakaran ini juga diperlukan oksigen yang diambil dari udara. Untuk selanjutnya dapat kita lihat melalui video yang akan ditampilkan. Next. Nah, di sini dapat kita lihat video bagaimana cara kerja PLTU tersebut. Nah, selanjutnya untuk tahap pengelolaan buangan industri dapat kita lihat. Nah, yang pertama di sini ada identifikasi sumber emisi. Dari beberapa proses kinerja PLTU tersebut, di mana dimulai dari input, kemudian ke boiler. Nah, pada boiler ini terjadi sumber emisi, di mana proses energi kimia tersebut menjadi energi panas. Setelah dari boiler, kemudian ke turbin. Nah, pada turbin ini terjadi adanya sumber emisi, di mana proses ini energi panas menjadi energi mekanik, kemudian ke generator. Nah, di generator ini juga terdapat sumber emisi, di mana energi mekanik menjadi energi listrik, kemudian ke output. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik dari PLTU. Nah, di mana limbah gas yang dihasilkan dari boiler, turbin, dan generator, yaitu ada di boiler. Yang pertama ada pH, TSS, CR, CU, FE, dan ZN. Sedangkan pada turbin, yaitu ada pH, CU, dan FE. Selanjutnya pada generator itu ada pH, CL2, ZN, dan PO4 3-. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pada limbah padat, di mana pada boiler, turbin, dan generator, limbah padat yang dihasilkan yaitu ada abu sisa pembakaran batu bara atau minyak. Nah, bisa kita lihat pada layar di mana ada parameter dari berdasarkan dari Permen Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2009, di mana bisa kita lihat yaitu ada sumber proses utama, ada sumber blowdown boiler, dan sumber blowdown cooling tower, dan yang terakhir ada sumber demineralisasi atau WTP. Dan bisa kita lihat nilai-nilai dari kadar maksimum dan kualitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada pengolahan alat dan pengendalian emisi. Next. Pengolahan limbah. Nah, limbah itu harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang jika mengandung pencemar yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, atau paling tidak berpotensi menciptakan pencemaran. Nah, limbah diolah dengan tujuan untuk mengambil bahan-bahan berbahaya di dalamnya dan atau mengurangi senyawa kimia maupun non-kimia yang berbahaya dan beracun. Dan adapun tahapan pengolahan limbah, di mana di sini adalah bahan bakunya atau sumber daya lingkungannya. Dan dia ini dipakai di industri. Lalu di industri ini nanti dia akan menghasilkan yang limbah, lalu ada produk. Nah, kalau produk ini nanti akan dikonsumsi oleh konsumen, sedangkan limbahnya ini itu terdapat limbah beracun dan berbahaya.
Lalu setelah itu limbah yang beracun dan berbahaya ini nanti dia akan diolah, dia itu dapat didaur ulang kembali, lalu menjadi produk kembali, lalu dikonsumsi lagi dan menjadi limbah. Dan pengolahannya ini itu dapat dilakukan secara pembuangan. Lalu nanti dia akan diolah lagi, lalu dia akan menjadi pembangunan memenuhi syarat. Next. Dan ada pula sistem saluran keluar atau outline system, di mana dalam sistem pengolahan air limbah PLTU terdapat sistem saluran keluar atau outline system dan komponennya, yaitu terdiri dari mainline proses untuk mengolah limbah cair, mainline proses untuk mengolah lumpur, chemical straw, and dosing system, and electron process. Selanjutnya yaitu proses pengolahan air limbah pada WWTP PLTU, di mana WWSP adalah kolam aerasi yang dilengkapi dengan 2 unit pompa aerasi dan 36 unit diffuser. Kolam tersebut untuk menampung air limbah dari oil flotation apabila terjadi peak flow serta sebagai kolam penampung yang berfungsi menguapkan kontaminan minyak dan padatan terlarut yang telah bercampur dengan air. Next. Proses pengolahan air limbah pada WWTP PLTU ini melalui 5 tahapan. Yang pertama ada pre-treatment, yang kedua primary treatment, yang ketiga secondary treatment, kemudian yang keempat tertiary treatment, lalu yang terakhir yaitu pengolahan lumpur. Next. Proses pre-treatment yaitu proses ini merupakan perlakuan pendahuluan yang meliputi penyaringan ketar. Paling pentingnya adalah sumpit dan screen. Sumpit merupakan bak penampungan awal limbah. Bak ini untuk menampung seluruh limbah cair PLTU Muara Karang yang masuk ke WWTP selain limbah dari pendinginan kondensor. Kemudian yaitu proses primary treatment, yang merupakan penyisihan partikel kasar yang mengendap, mengapung, dan minyak atau oil serta lemak secara proses fisika. Terdapat oil flotation merupakan kolam pemisah antara air dengan minyak dan pengendap lumpur. Kolam ini sendiri dilengkapi oleh 1 unit motor gearbox atau penggerak untuk memutarkan penumpus scraper dan separator. Dan scraper atau alat penyapu lumpur atau sludge. Proses pada oil flotation ini merupakan proses pengolahan secara fisika, yaitu flotasi atau pengapungan minyak di dalam air. Selanjutnya itu proses secondary treatment. Nah, proses secondary treatment sendiri merupakan penyisihan suspen solid, BOD, logam-logam terlarut secara proses kombinasi, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Proses secondary treatment merupakan wastewater storage ponds atau WWSP, di mana kolam untuk menampung air limbah hasil dari oil flotation. Sebagai kolam aerasi di dalamnya, terjadi proses peningkatan kandungan oksigen dalam air limbah. Proses yang terjadi di dalam WWSP adalah pengolahan kombinasi secara fisika, biologi, dan kimia. Yang selanjutnya itu proses tertiary treatment. Proses tertiary treatment merupakan tahap lanjutan setelah proses kombinasi fisika, kimia, dan biologi terhadap kolam koagulasi berisi koagulan dan air limbah dari kolam oksidasi dialirkan secara gravitasi ke dalam kolam koagulasi dan selanjutnya ditambahkan koagulan berupa larutan PaC atau polialuminium klorida dari tangki bahan kimia. Next. Selanjutnya yaitu proses pengolahan lumpur. Proses ini terjadi di thickener, yaitu kolam pengumpul lumpur yang berbentuk sirkular dengan volume 24,5 meter kubik. Sludge akan mengendap ke bagian bawah kolam thickener dan dikumpulkan oleh scraper, lalu dipompa dengan menggunakan filter press pump ke filter press untuk pengolahan lumpur. Bak thickener merupakan bak penampung air limbah hasil buangan dari kolam thickener dan sand filter atau backwashing dan rinsing. Lumpur hasil olahan tersebut dikumpulkan ke dalam karung untuk dimanfaatkan sebagai media tanam, tanaman hias. Pemanfaatan media tanam tanaman ini sudah lulus uji LD50. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan yang boleh kami sampaikan dari diskusi kami, untuk industri PLTU itu sendiri, untuk PLTU Muara Karang, itu PLTU ini sendiri memiliki beberapa proses di dalamnya, yang terdiri dari proses dari boiler, turbin uap, sampai kepada generator nantinya, di mana masing-masing setiap dari proses ini akan menghasilkan emisi, dan di mana emisi itu sendiri pun akan memiliki pengolahan lebih lanjut. Di sini juga kita bisa sama-sama lihat ada daftar pustaka yang boleh kami paparkan untuk pembahasan studi kasus kami, yaitu PLTU Muara Karang. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kembali kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.